biar apa namanya ada jejak dokumentasinya gitu, dan teman-teman yang lainnya masih bisa mengikuti. Oke, saya izin share screen juga mungkin ya, untuk lebih jelasnya. Oke, apa sudah masuk ya? Oke, di sini terima kasih kepada Pak Iqbal sekali lagi yang sudah bersedia gitu ya di weekend hari ini gitu untuk memberikan webinar gitu ya keilmuannya kepada kita di webinar peningkatan mutu program kerja magang dalam Kampus Leader Program. Nah, beliau ini merupakan seorang sutradara film, lalu founder Salman Academy Film gitu ya di Masjid Salman ITB, kurang lebih seperti itu ya Pak Iqbal ya. Oke, dan Ya. merupakan Bakri Graduate Fellowship di ITB di 2012 juga. Ya, dan tema hari ini itu perihal kebutuhan di divisi komunikasi di Lembaga Sosial Benua Lestari Indonesia dan Pejuang Tangguh Peta, bertemakan strategi, konsep, dan teknik perancangan film dokumenter berbasis edukasi branding bagi lembaga sosial, bidang kesehatan, dan lingkungan. Nah, di sini saya ingin menginformasikan lagi gitu ya, Pak Iqbal dan semuanya, tentang Kampus Leader Program ini. Nah, sekarang ya, CLP ini, kita biasanya sebut CLP gitu, biar lebih singkat. Itu ada 2 program. Yang pertama itu ada internship program, lalu yang kedua itu volunteer. Nah, kalau internship ini, itu seperti sekarang gitu ya, untuk mahasiswa yang memang kebutuhan magang SKS gitu. Dan yang kedua itu volunteer biasanya sebagai relawan gitu. Jadi kita memberikan fasilitas buat teman-teman mahasiswa untuk mengaplikasikan gitu ya keilmuannya khusus di bidang sosial. Ini CLP ini memiliki ciri khasnya itu yang pertama itu meningkatkan kepemimpinan, itu salah satu tujuan di CLP ini juga, dan yang kedua itu meningkatkan penguatan empati sosial mahasiswa gitu, terkhusus untuk mengimplementasikannya di dunia kerja. Nah, di sini juga tujuannya ini sesuai dengan salah satu tujuan BCF gitu ya, di salah satu program kita itu Lead Indonesia. Mungkin Pak Iqbal juga sudah ikut ya di Lead Indonesia 2018 kalau nggak salah gitu ya Pak ya. Nah, itu sekarang kami memang fokusnya di 2 klaster, di peduli anak dan lingkungan, yaitu BLI, dan yang kedua itu di pendampingan pasien TBC. Di sini juga informasi divisi itu ada 5 gitu, di perencanaan dan pengembangan itu lebih ke manajemen proyek, advokasi, komunikasi, fundraising, IT, dan database. Mungkin singkat ceritanya CLP kurang lebih seperti itu. Terus nanti untuk sesi presentasinya akan disampaikan, dipaparkan oleh Pak Iqbal sendiri, lalu dilanjut oleh semua, itu didiskusi atau tanya jawab. Nah, ini berikut untuk profil pemateri kita hari ini juga, Pak Iqbal Al-Fajri. Saya persilahkan gitu untuk waktu sesi pengisian diskusinya gitu, materinya. Saya persilahkan. Oh ya, tadi saya lupa belum memberikan akses ini ya. Sekarang sudah saya berikan akses untuk menampilkan.
Sambil menunggu mungkin Pak Iqbal sedang mengoperasikan ini ya, materinya, boleh nih Bima, Dodit, Ivan, Stefanus memperkenalkan gitu dari jurusan apa dan dari universitas mana. Boleh, silakan teman-teman. Duluan siapa aja dulu? Halo. Tadi suaranya Bima belum masuk sih di saya. Mohon maaf, Mbak Ika bisa diulangi lagi. Tadi suaranya kurang terdengar. Tadi terputus apa gimana ya? Iya, di saya terputus, Mbak Ika. Oh, kalau yang tadi dari awal apa gimana? Enggak, ini baru aja, Mbak. Baru. Oh, ya ini perkenalan untuk dari kalian gitu ya, ke Pak Iqbal. Kalian dari universitas mana, terus jurusan mana? Jurusan apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Iqbal dan teman-teman semuanya. Saya Bimantara Krisna dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Sekarang saya sedang magang di Lembaga Mitra Benua Lestari Indonesia sebagai Divisi Komunikasi. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Terima kasih Bima. Boleh dilanjut Dodit atau Hidayat ya. Kita bisa panggil Dodit nih Pak. Ya, selamat siang, selamat pagi, Mas Iqbal, Mbak Eka, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hidayat, panggilannya Dodit. Saya sekarang kuliah di UNJ, dan sekarang juga magang di program CLP di Yayasan Peta di Divisi Komunikasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut Ivan. Baik. Ya, selamat pagi Mas Iqbal dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Hidayatullah, biasa dipanggil Ivan. Saya juga sama kayak teman-teman yang lain dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi, dan sekarang sedang magang di programnya BCF yaitu CLP ya. Penempatannya di Peta Pejuang Tangguh di Divisi Komunikasi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Ivan. Lanjut terakhir Stefanus berarti ya. Silakan Stefanus. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Iqbal, Mbak Ika, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Stefanus dari Ilmu Komunikasi UNJ. Saya magang di Peta, divisi agak susah kalau bahasa Inggris. Ini pencarian dana. Fundraising mungkin ya. Siap. Ya. Terima kasih Stefanus. Tapi kita juga masih menunggu beberapa mahasiswa, namun mungkin kita langsung saja gitu ya. Pak Iqbal, kami persilakan untuk sesi materi yang disampaikan. Terima kasih. Punten Pak, ininya masih di off ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Tadi sekilas saya dengar teman-teman rata-rata dari ilmu komunikasi ya. Jadi sedikit banyaknya pasti udah cukup punya background pendidikan tentang film. Semester berapa nih kira-kira rata-rata ya? 7 Pak. 7, wah itu mah udah mau nyusun ya. Ya, berarti teman-teman saya yakin sudah pernah dapat mata kuliah tentang film atau dokumenter mungkin di kampus. Kalau kita sih Pak, ini Pak, banyak kan dikasih dikit langsung praktek. Kayak di sini Bima biasanya kalau satu kelompok sama saya megang video editing, sama Dodit juga. Kalau saya biasanya megang script writing Pak. Ya, artinya kan teman-teman sudah mempraktekkan, sudah pernah bikin
Jadi materi saya mungkin hanya sekilas mereview aja ya, jadi mungkin nggak banyak hal yang baru juga yang akan saya sampaikan. Tapi intinya mungkin nanti kita lebih banyak diskusi aja, karena kan namanya produk audiovisual itu kan terus berkembang nih. Dan saya tahu teman-teman juga pasti cukup punya banyak referensi lah ya dengan berlimpahnya sekarang film-film yang bisa ditonton dengan gratis ya, baik itu film fiksi maupun dokumenter. Jadi saya yakin nanti kita mungkin akan lebih banyak untuk ngobrol aja apa sebenarnya yang akan digarap ya, produk seperti apa yang nanti akan teman-teman coba buat, karena saya sebenarnya lebih concern ke fiksi ya. Jadi saya lebih banyak membuat film pendek, film panjang itu film cerita. Ada beberapa film dokumenter yang saya buat, tapi itu udah cukup lama gitu. Artinya mungkin sekarang apa ya, perkembangannya udah banyak banget ya, yang mungkin teman-teman juga lihat sendiri ya. Saya udah share beberapa contoh yang saya juga coba lihat di YouTube. Itu juga membuat saya kagum juga dan kaget gitu. Film-film sebagus itu udah ada di YouTube gitu. Ya, kalau teman-teman mungkin suka nonton di Netflix atau di Discovery Channel itu juga luar biasa. Artinya kalau kita bicara tentang dokumenter sebenarnya udah nggak ada lagi apa istilah. Kalau dulu ya, dulu itu image dokumenter itu kan selalu wah boring gitu ya, film yang mungkin ngantuk, bikinnya juga mungkin kita apa kurang merasa tertantang gitu ya. Tapi sekarang kita lihat dokumenter fiksi itu udah nggak ada lagi batasan. Apalagi sekarang ada genre dokudrama gitu ya, teman-teman pasti tahu itu udah nggak ada bedanya dengan film cerita gitu. Digarap dengan spek teknik yang udah sama dengan film layar lebar gitu. Jadi luar biasa sekarang sebenarnya perkembangan film. Jadi teman-teman saya kira dengan adanya kondisi sekarang gitu ya, dengan kemudahan, dengan banyak referensi, saya harapkan sih teman-teman bisa apa ya, punya banyak ide gitu, punya banyak apa namanya apa ya, inovasi mungkin, karena sekarang apa sih teknologinya udah sangat mudah dikuasai gitu, toolsnya juga ya, kemudian equipment juga udah relatif murah. Zaman saya dulu pertama kali bikin film tahun 2000 itu handycam aja udah mewah gitu. Boro-boro ngomongin apa ya, gear-gear sekarang yang mumpuni luar biasa dan menghasilkan gambar-gambar yang luar biasa gitu. Jadi dulu dengan keterbatasan kita berkarya. Nah, teman-teman sekarang dengan segala kemudahan saya harapkan sih bisa menghasilkan sesuatu yang lebih apa ya, lebih mumpuni lah ya, lebih kuat gitu sebagai sebuah produk audiovisual, ya kan. Jadi kita kan bermain di media audiovisual nih, teman-teman di komunikasi. Jadi pesan yang kita coba sampaikan dengan bentuk audiovisual ini apakah cukup bunyi gitu ya, apakah cukup bisa ditangkap oleh calon atau oleh penonton kita. Itu kan problem terbesar kita selama ini ya. Teknik saya kira teman-teman sudah belajar, sudah mengenal, sudah mempraktekkan. Itu kembali ke jam terbang aja sih. Sejauh mana teman-teman rutin atau rajin membuat film dengan sendirinya atau terupgrade sendiri lah ya. Kemampuan merekam, kemampuan edit, kemampuan menulis skrip itu akan teruji dengan jam terbang. Jadi kalau teman-teman rajin, kemudian referensi selalu ditonton ya, referensi yang sangat membanjir sekarang ya, di mana-mana ada, dengan mudah kita dapatkan. Jadi tinggal tadi apa yang mau dibuat. Makanya saya mungkin akan lebih banyak fokus ke strateginya mungkin ya. Ya kalau yang kita kaitkan dengan judul tadi ya. Jadi kita mungkin lebih banyak nanti ngomong tentang strategi. Tapi nggak apa-apa, saya coba review dulu aja mungkin secara umum ya, biar kita sama frekuensinya dulu nih mungkin. Oke, saya udah share. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, jadi mungkin fokus saya lebih ke manajemen produksi, karena yang saya pelajari dalam membuat film, kita kadang-kadang lebih cenderung kalau bicara film gitu ya, pasti bicara kreatif gitu. Seolah-olah ini adalah kerja seni. Banyak orang menghubungkan film dengan karya seni, padahal sebenarnya kalau saya melihat
film itu kombinasi dari kerja seni, teknologi juga, dan manajemen. Artinya kalau teman-teman pengen bikin film yang baik, teman-teman harus belajar manajemen gitu. Secara umum ya, manajemen secara umum. Jadi karena film itu sebuah karya yang harus mendapatkan apa ya, perhatian yang khusus. Kita membuat film itu nggak mungkin sambil-sambil gitu. Kecuali kita mau bikin sesuatu yang mungkin hanya sekedarnya. Tapi kalau kita serius membuat sebuah film, kita harus meluangkan waktu. Kita harus memiliki sumber daya. Kita harus memiliki waktu ya. Jadi nggak bisa sambil-sambil. Ya kalau kami di perfilman nggak bisa sambil apa istilahnya ya. Ya harus total gitu, profesional. Jadi kalau mau bikin film, profesional. Walaupun teman-teman sekarang posisinya bukan sebagai seorang filmmaker profesional, tapi saya mencoba untuk memberikan perspektif bahwa membuat film itu harus dengan sebuah perencanaan yang matang. Ya, jadi bukan berarti kita sudah punya alat, punya skill, punya pengetahuan, tapi kita tidak membuat sebuah cara kerja atau sistem kerja yang benar, kita tidak memiliki tim yang solid, itu juga tidak akan bisa menghasilkan sebuah karya yang berhasil, ya, sebuah karya yang baik ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat semua film, apapun bentuknya, dokumenter, iklan, video klip, yang baik pasti akan di-backup oleh satu tim ya. Jadi bikin film itu harus satu tim. Mungkin ada satu orang yang jago banget, dia bisa nulis, dia bisa mendirect, dia bisa acting, dia bisa ngedit, dia bisa bikin musik, tapi itu jarang banget. Dan untuk sebuah film yang tadi ya, yang memiliki apa namanya kerumitan tertentu atau memiliki tujuan yang spesifik, itu butuh sebuah perencanaan ya, sebuah tim yang bisa kemudian menghasilkan itu menjadi sebuah produk yang baik. Nah, ini mungkin sudah tahu ya teman-teman di sini, film dokumenter itu ya film kita bicara tentang satu fakta ya. Kita bicara satu apa namanya fenomena yang nyata gitu, bukan imajinasi. Jadi kita memiliki bahan yang sebenarnya tidak pernah habis. Ketika kita bicara dokumenter ya kita bicara tentang kehidupan. Dan kehidupan itu sangat dimensinya sangat luas ya. Kita bisa bicara tentang tadi ya masalah lingkungan, bisa masalah sosial, bisa masalah pendidikan, bisa masalah ekonomi, bisa masalah seni, itu luar biasa. Tidak pernah habis gitu. Kalau teman-teman lihat beberapa referensi yang saya share, saya kaget sekali itu film Jago itu. Ya, ada yang dilihat film Jago. Itu film yang saya terus terang kaget gitu bahwa ada orang gitu ya yang umur 80 tahun tapi masih bisa nyelam tanpa pakai alat bantu dan luar biasa. Itu saya sendiri sebagai orang Indonesia malu gitu karena saya nggak tahu fakta itu gitu. Padahal itu orang Indonesia dan yang bikin filmnya orang luar dan dibuat dengan sangat mewah gitu ya. Itu luar biasa. Jadi kita sebagai filmmaker harus punya kepekaan seperti itu. Kita orang Indonesia, jangan sampai kita nggak kenal dengan Indonesia gitu. Luar biasa kekayaan alam kita, kekayaan budaya kita. Kemudian betapa luasnya negeri ini dan kita mungkin tidak sempat menjelajahi semuanya gitu. Jadi paling tidak kita punya pengetahuan lah bahwa di Aceh itu ada apa, di Banten itu ada apa gitu ya. Ada Baduy ya. Situ kan saya share juga tentang film Baduy. Kemudian ada film, kalau teman-teman lihat referensi itu sebenarnya dari situ udah kebayang bahwa orang sekarang sudah apa namanya berani gitu ya, sangat berani gitu mengungkapkan apa namanya ide-idenya, memberikan fakta-fakta itu dengan sangat menarik. Jadi kalau keberanian tanpa dikemas dengan sesuatu yang menarik, orang juga nggak bakal melirik, ya kan? Siapa yang menonton film yang itu membosankan, tidak dikemas dengan teknologi dan tidak digarap dengan teknik yang benar gitu, tidak memiliki misalnya storytelling, orang tidak akan mau menonton, meluangkan waktu 30 menit, 40 menit untuk mau menonton sebuah tayangan. Apalagi sekarang kita bisa pilih tayangan yang kita pengen dan luar biasa sekali gitu jumlahnya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menarik perhatian? Bagaimana caranya kita bisa viral ya kalau istilah sekarang kan gitu ya. Ketika video kita viral ya itu sebuah anugerah ya, sebuah apa namanya itu?
keajaiban lah gitu, karena itu bisa mengubah banyak hal. Bukan hanya mengubah diri kita, tapi juga mengubah objek atau subjek yang kita filmkan. Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman, jangan nanggung lah gitu intinya. Kalau sudah punya ide, garap dengan semaksimal mungkin. Dan seperti teman-teman sudah tahu juga ada 5 tahap produksi ya dalam membuat film, ada di development, ada praproduksi, produksi, pasca produksi, dan distribusi. Dan kelima tahap ini harus dilalui dengan tenang, dengan sabar gitu, dengan kesungguhan. Banyak filmmaker atau banyak orang yang membuat film hanya sungguh-sungguh ketika syuting. Ya, ketika syuting semangat, bangun pagi gitu ya. Kemudian ya intinya syuting itu jadi semacam pencapaian lah gitu buat mereka. Tapi padahal bukan begitu cara membuat film ya. Banyak orang yang salah memaknai film. Ada yang menganggap film itu pasca produksi, pokoknya nanti di editing semua bisa diakalin. Iya juga sih, tapi faktanya nggak seperti itu. Ya, film itu sebenarnya kuncinya di tahap pertama, yaitu di development. Jadi kalau teman-teman tidak punya pemahaman atau pengetahuan yang cukup tentang development, bisa jadi nanti film yang dibuat apapun bentuknya, itu akan jauh dari baik. Ya. Kita nggak usah bikin film bagus dulu lah, karena film bagus itu relatif ya, tapi film yang baik, kita bisa tentukan parameternya. Dan itu bisa dicek dengan mudah. Ini orang bikin film dengan baik, kita bisa nilai dengan mudah, karena parameternya itu sangat bisa kita turunkan gitu. Tapi kalau film yang bagus itu kembali lagi ke selera ya kan. Bagi saya yang suka film science fiction misalnya, saya nggak terlalu memuji gitu ya film-film horor misalnya, karena bagi saya itu film misalnya bagi saya mungkin itu film yang menurut saya tidak penting misalnya, dan itu mempengaruhi selera saya dan saya bisa bilang itu film nggak bagus gitu misalnya. Tapi kalau film yang baik apapun genrenya, kita bisa lihat dari bagaimana si filmmaker menata pesan itu jadi sebuah tayangan, itu akan bisa rasakan. Jadi ini mungkin yang akan jadi fokus kita, akan jadi concern kita pada pagi hari ini ya. Oke, kemudian sedikit tentang development. Nah ini mungkin saya tahu juga mungkin teman-teman udah ada yang pernah dapat materi ini, tapi saya sebagai filmmaker merasa tidak banyak gitu ya orang yang mau mengamalkannya gitu. Bahkan filmmaker profesional pun nggak banyak yang mau meluangkan waktu yang cukup untuk tahap ini. Dari pengalaman saya membuat film, development ini bisa makan waktu yang relatif bagi orang lain mungkin terlalu lama ya, 3-6 bulan. Bahkan saya pernah 1 tahun development sebuah ide. Demi apa? Demi saya yakin bahwa ini layak untuk dibuat dan akan berhasil di penontonnya. Karena kalau kita buat sebuah karya, buat sebuah film, ujung-ujungnya penonton nggak paham, ujung-ujungnya penonton nggak ngerti, ya buat apa kita meluangkan waktu, tenaga, dan dana gitu untuk sesuatu yang nggak ada gunanya. Mending itu kita gunakan buat yang lain. Daripada kita capek-capek bikin film, nggak ada yang nonton, mending kita bikin novel. Ya kan? Mending uangnya kita sumbangin misalnya, daripada nggak ada manfaatnya. Bagi saya sih film itu harus punya manfaat. Dan setiap rupiah yang saya keluarkan itu saya konversikan ke berapa kepala yang akan nonton, berapa orang yang akan terpengaruh, berapa orang yang akan mendapatkan manfaat dari tayangan saya. Nah, tayangan yang saya buat, film yang saya buat. Jadi itu saya hitung. Ketika saya bikin film Iqra, produser bilang target penonton kita 500.000 di bioskop aja. Jadi kita muter otak nih, gimana caranya kita bisa jual tiket, gimana caranya supaya penonton datang ke bioskop dan mau nonton film kita. Itu bukan hal yang sederhana gitu bagi saya yang waktu itu terbiasa dengan film-film indie ya. Kalau film indie kan tinggal upload YouTube aja, udah terserah berapa yang mau nonton, berapa yang mau like dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara komersil, film bioskop, film untuk bisnis, kita harus menurunkan itu ke angka. Berapa nih target kita? Nah, teman-teman juga harus berani menetapkan angka. Jadi jangan takut untuk men-challenge diri kita gitu ya, untuk membuat sesuatu yang ya tadi itu bermanfaat. Jangan sampai kita bikin
tayangan upload ke YouTube, setahun diupload yang nonton cuma 10 orang misalnya. Ya itu ngapain? Anak SD juga bisa bikin kayak begitu gitu. Teman-teman sudah mahasiswa dan harus punya dan sudah punya pengetahuan tentang film. Jadi harus punya target yang yang masuk akal lah. Jadi jangan sampai kalian juga ala kadarnya gitu. Ya udahlah pokoknya jadi barangnya ada gitu. Nggak gitu. Karena membuat film adalah kesempatan kita untuk belajar banyak hal. Saya walaupun sudah 20 tahun bikin film, ide yang pertama, ide yang sekarang, ide yang baru saya kerjakan itu membuat saya belajar hal yang baru lagi, belajar film dari nol lagi. Jadi saya nggak pernah merasa sudah 20 tahun nih bikin film udah master, enggak. Saya dari nol lagi. Kenapa? Karena saya tahu film ini akan terus berkembang. Orang-orang baru akan muncul dan mereka punya ide-ide yang brilian juga gitu. Jadi saya harus selalu mengosongkan diri saya lagi dan saya harus mau belajar lagi. Dan mungkin saya juga nanti akan belajar dari teman-teman kan. Teman-teman juga mungkin punya banyak pengalaman, punya referensi yang nanti kita bisa diskusikan. Jadi triangle system ini tolong teman-teman coba wujudkan lah ya. Jadi bikinlah film dengan 3 kepala ini dulu gitu. Dan jangan dirangkap. Usahakan ada 3 kepala ini. Jadi ada yang berperan sebagai produser, ada yang berperan sebagai sutradara, dan ada yang berperan sebagai penulis naskah. Jadi jangan diambil semua gitu. Wah, saya bisa kok dari produser, sutradara merangkap penulis. Iya sih. Tapi 1 kepala ya terbatas. Mungkin 3 kepala akan lebih ribet ya, lebih pusing ya, tapi itulah seni yang membuat film. Kalau kalian bikin film nggak berantem, itu nggak bikin film. Itu pengalaman saya dari pertama kali bikin film, ujung-ujungnya berantem. Tapi kita berantem untuk sesuatu yang mengasihkan gitu. Bukan berantem untuk yang satu yang nggak jelas ya. Mengasihkan, kita berdebat, kita mencoba mencari argumen untuk bisa kita perjuangkan sehingga diterima oleh teman-teman kita. Ketika saya bikin film, saya punya tim. Dan saya presentasi ke tim saya. Saya tidak mendikte mereka, enggak. Saya mempresentasikan ide saya dan saya minta masukan mereka. Saya minta mereka mendebat saya. Saya minta mereka mencari apa kelemahan, apa plot hole misalnya dari cerita saya, apa yang bermasalah nih dari ide saya. Karena bagi yang punya ide ya idenya pasti bagus. Ya. Siapapun merasa wah ide saya keren nih gitu. Tapi ketika diflorkan, ketika disampaikan, mulailah muncul komentar-komentar gitu ya. Mulailah muncul masukan-masukan, kritikan-kritikan yang itu bagi kita mungkin bisa menyakitkan gitu. Dan kita harus siap sebagai seorang kreator dengan rendah hati menerima itu. Nah, ketika teman-teman sudah punya tim, yang kemudian sudah diputuskan posisinya masing-masing, nah disitulah kita mulai bicara nih, apa nih idenya? Ya, apa nih tujuannya kita ngumpul nih gitu. Ya, jadi teman-teman sekarang ada berapa orang nih? 5 orang ya. Nah, ini udah cukup nih untuk memulai sebuah tim. Ya, memulai sebuah tim, kemudian tinggal bagi job-nya. Masing-masing saya kira bisa memilih ya nanti. Jangan merasa saya belum pengalaman jadi saudara ya. Saya juga dulu belum pengalaman kok. Saya coba aja. Semua orang juga belum pengalaman sebelumnya gitu. Tapi ya yakin aja dengan keyakinan, dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, ya coba aja. Karena tidak mungkin kita bikin karya yang perfect itu nggak mungkin. Ya, semua film yang kalian tonton, mau itu film dokumenter, cerita, Hollywood, Bollywood, film Indonesia, ada aja kurangnya. Ada aja sesuatu yang tidak nyambung menurut kita sebagai penonton ya. Atau ada aja kritik dari kritikus film. Karena memang nggak mungkin bikin film yang bisa menyenangkan semua orang. Tapi paling tidak, ketika kita membuat film, kita tahu siapa yang bakal menonton dan berapa jumlah yang akan menonton. Dan apa dampaknya buat mereka. Itu yang penting kita bicarakan sebagai seorang kreator. Jadi bukan maunya kita dulu yang kita depankan, tapi tujuan tadi. Bukan misalnya saya pengen bikin film yang bukan pencapaian pribadi, tapi apa nih sesuatu yang lebih terukur ya yang bisa kita sepakati ya dalam tim ini. Kalau saya selalu bicara soal misalnya kalau bikin film indie, festival apa nih yang kita mau targetkan misalnya? FFI atau festival film anti korupsi atau festival apa yang bisa kita jadikan ajang untuk
nayangkan film kita. Karena kita bikin film bukan untuk diri kita. Kita bikin film, habis itu kita nonton bareng-bareng. Enggak. Film kita harus ditonton oleh orang yang tidak ikut bikin film kita. Kalau kalian bikin film, habis itu kalian tonton bareng-bareng, ya kalian terlibat di situ. Ngapain lagi kalian nonton film kalian yang kalian bikin sendiri kan? Tujuannya kan kita bikin film untuk orang lain yang akan menonton, bukan kita. Kalau kita pasti senang-senang, wah keren, ya kita pujilah film kita sendiri kan. Tapi kalau film untuk orang, nah pikirin, orang itu punya berbagai macam latar belakang. Penonton itu seperti apa karakternya, kita harus tahu. Jadi ketika kita sudah paham ini, nah kita akan dengan yakin merumuskan ide ini. Dengan yakin akan melanjutkan ide ini. Dan dengan yakin akan terus mematangkan ide ini gitu. Tidak sekedarnya udahlah pokoknya ini dulu deh. Pokoknya ya udahlah kita sambil jalan aja. Enggak ada yang sambil jalan. Tahapan ini harus diselesaikan dulu ya. Jadi jangan pernah berpikir gini. Kita development sambil praproduksi sambil syuting. Ya nggak mungkin dong. Itu akan kacau nanti. Jadi ketika syuting masih berdebat, ketika syuting masih diskusi, ya enggak lah. Itu ngabisin waktu yang nggak perlu gitu. Jadi kalian ketika syuting ya udah selesai itu perdebatan. Nggak ada lagi istilahnya masih ngomongin soal penonton di situ ya. Soal penonton, soal ide, soal apapun itu harus selesai di development dulu gitu ya. Nah setelah itu baru kita masuk ke praproduksi yang di sini untuk dokumenter mungkin akan lebih sederhana ya dibanding kalau teman-teman bikin film cerita. Ya kalau untuk film dokumenter kita mungkin nggak ribet dengan aktor ya, kita nggak harus casting. Kecuali kita bikin film dokudrama. Tapi kalau dokumenter yang umum, biasanya kita lebih banyak bicara tentang data, ya, tentang fakta, tentang bagaimana kita menemukan isu dan lokasi, ya kan? Karena kita bicara fakta nih. Seorang jurnalis kan bicaranya seperti itu, harus sesuatu yang real gitu, nggak bisa kita berimajinasi sebuah tempat yang nggak ada gitu di dokumenter. Dokumenter harus berangkat dari sebuah fakta, sebuah kondisi lapangan ya, sebuah peristiwa gitu yang terjadi ya, yang real, bukan rekaan, bukan imajinasi, bukan pengennya kita gitu, tapi sesuatu yang kita hadapi sehari-hari, yang kita lihat sehari-hari, yang mungkin nggak semua orang sadar itu ada gitu. Nah inilah kelebihan dokumenter. Seperti tadi ya film Jago itu, saya kaget, waduh, saya ini udah kemana aja selama ini gitu ya, nggak tahu saya ada tempat seperti itu di Indonesia gitu. Tidak tahu saya ada manusia seperti itu di Indonesia. Itu kan membuat saya jadi tertampar sebagai orang Indonesia kan. Karena yang membuat film itu bukan orang Indonesia gitu. Saya malu dong gitu. Harusnya saya yang bikin gitu kan sebagai orang Indonesia. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat dokumenter selalu menarik. Ya. Karena kita tidak sedang ngarang gitu. Kita sedang menyampaikan sesuatu yang ada tapi nggak semua orang tahu, nggak semua orang sadar. Seperti teman-teman sekarang misalnya ngangkat tema tentang apa? Ada yang ngangkat soal TBC gitu ya? Ya, kalau nggak salah ada LSM TBC ya. Atau apa yang teman-teman yang concern-nya apa sih? Bidang sosial tentang apa sih? Iya, betul Mas. Kalau saya tentang TBC. Nah, TBC itu kalau saya sendiri ya, karena saya juga banyak bergaul dengan teman-teman yang kebetulan penderita gitu ya, penyintas. Jadi itu sesuatu yang dulu mungkin orang menganggap itu sudah nggak ada gitu. Dulu orang anggap itu ya banyak orang anggap itu sudah lama lah masalah yang harusnya udah nggak ada gitu. Tapi ternyata sekarang mulai menanjak lagi dan penderitanya itu orang-orang yang masih muda gitu. Dan itu ya itu fakta yang mungkin orang nggak semuanya tahu, dan padahal ini berbahaya ya, satu kondisi yang bisa sangat mengganggu gitu dan berpengaruh terhadap masa depan generasi muda misalnya. Hal-hal seperti ini yang harus menjadi concern dari sebuah film dokumenter. Jadi dia punya kekuatan di situ gitu, isu-isu yang mungkin perlu mendapat perhatian. Kemudian bagaimana kita bisa mengemas itu menjadi sebuah tayangan yang menggugah dan membuat orang sadar hal-hal yang membuat orang bergerak, membuat orang menjadi tergerak, membuat orang jadi melakukan sesuatu, melakukan action, tidak diam, hal-hal yang sangat menurut saya sangat mulia gitu. Dan ini perlu sebuah strategi yang bagus gitu untuk bisa menghasilkan tadi ya sebuah tayangan.
intinya seorang filmmaker dokumenter ya seorang yang harus peka dengan kondisi sekitarnya, kemudian memiliki daya juang dan daya riset gitu ya. Dia harus mau meriset sesuatu, dia harus mau mengumpulkan data-data, fakta-fakta, dan itu menjadi sebuah bahan yang akan dijadikan modal awal untuk membuat sebuah film. Itulah kekuatan dari sebuah dokumenter. Nah, di praproduksi kita akan mulai gitu ya menstrukturkan ide kita ya. Mungkin kita tadi sudah dapat sebuah di development kita sudah bisa membuat sebuah naskah ya. Naskah itu di praproduksi kita breakdown, kita bikin lebih detail apa kebutuhannya, apa kondisi-kondisi yang akan dihadapi. Kita mulai rencanakan budgetnya, kita mulai turunkan detail-detail teknisnya ya. Kita akan mulai merencanakan tim produksi kita, budget, hal-hal yang tidak mungkin tidak disiapkan. Di praproduksi itu harus tuntas ya, harus selesai. Jadi jangan biasakan bikin film misalnya ini ya, ada teman-teman yang sering saya temukan di lapangan itu belum izin misalnya. Udah syuting aja di sebuah lokasi, akhirnya dibubarin, akhirnya diusir, itu kan kasihan. Hanya masalah izin sebenarnya sih, nggak harus bayar sebenarnya, tapi nggak dilakukan gitu. Nah, akhirnya apa? Ya kehilangan waktu gitu, karena tadi tidak melakukan dengan benar. Jadi tadi saya bilang tahapan ini harus dilalui, tidak bisa sambil jalan. Jadi harus dituntaskan satu tahap, baru lanjut ke tahap berikutnya. Ya, karena tahap pertama akan pengaruh tahap kedua. Development nggak benar, praproduksi otomatis akan nggak jelas arahnya kemana, karena di development-nya nggak matang gitu. Ketika development-nya matang, menghasilkan sebuah naskah yang cukup yang baik, nah, itu jadi bahan untuk praproduksi. Praproduksi yang dikerjakan dengan benar itu jadi modal untuk tahap berikutnya, yaitu syuting ya, produksi. Jadi kembali lagi saya ingatkan tadi, tidak bisa sambil jalan ya. Jadi tahapan-tahapan itu harus dituntaskan satu persatu, tidak bisa paralel. Jadi setelah kita selesai pasca produksi, kita baru masuk ke syuting. Syuting itu tinggal istilahnya ya tinggal melakukan perekaman aja sih, karena semua udah dipersiapkan, semua sudah direncanakan. Walaupun faktanya di lapangan ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan perencanaan, itulah perlunya seorang sutradara dan seorang produser yang akan memutuskan. Jadi yang memutuskan itu adalah sutradara. Dia harus berani mengambil keputusan dari setiap kondisi yang ada di lapangan. Jadi itulah tadi ya sebuah tim produksi yang solid bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke pasca. Sebenarnya ini udah lebih enak sih. Kalau syutingnya udah baik, harusnya bahan-bahan yang masuk di pasca produksi itu juga udah bisa tinggal dieksekusi lah, tinggal difinalisasi lah kasarnya. Jadi tidak kemudian menemukan masalah-masalah yang prinsip lagi. Kalau teman-teman sudah menguasai teknik produksi gitu ya, nggak lagi nemu misalnya gambar under, atau nggak nemu lagi misalnya suara yang nggak kerekam, itu harusnya nggak lagi gitu. Jadi di pasca produksi ini sebenarnya tinggal tahap penyempurnaan aja, bukan malah di sini harus memperbaiki gambar yang under atau malah suara nggak kerekam harus dubbing. Nah ini hal-hal yang sebenarnya nggak harus terjadi kalau syutingnya benar gitu. Kalau syutingnya sesuai dengan standar syuting yang benar, harusnya di pasca produksi ini nggak lama. Banyak film yang kemudian mentok di pasca produksi, kenapa? Karena di syutingnya nggak benar. Akhirnya bahannya nggak benar yang dihasilkan itu. Nggak sesuai dengan skrip, nggak sesuai dengan konsep awal. Akhirnya apa? Mentok. Banyak film yang berhenti di meja editing. Nggak jadi film. Banyak. Jadi jangan kira semua film itu berhasil tayang, nggak. Banyak film yang akhirnya mentok di pasca produksi. Karena tadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Kemudian yang penting juga yang harus juga dipikirkan, jangan pernah melupakan distribusi. Distribusi ini sesuatu yang menjadi final ya, menjadi sebuah pencapaian tadi ya. Pencapaian yang esensi sebenarnya di sini.
Jadi film kita menemukan penontonnya. Film kita menemui sasaran penonton yang tepat, yang sudah kita rencanakan. Itu kuncinya. Jadi nggak harus bikin film viral, nggak harus bikin film yang ditonton 1 juta penonton, nggak harus. Tapi dari awal kita yakin film kita ini hanya akan ditonton oleh 1.000 orang dan 1.000 orang ini akan melakukan ini, itu sudah cukup. Jadi tidak ada apa namanya ya, tuntutan gitu ya untuk membuat film yang laku misalnya, enggak sih. Tapi film yang baik adalah film yang menemukan penonton yang tepat dan penonton itu memahami maksud dari si pembuat film, itu yang benar. Itulah film yang baik gitu. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil membuat sebuah tayangan yang menggerakkan, apakah itu menggerakkan stakeholder atau menggerakkan siapapun yang jadi target dari film ini, itulah esensi dari sebuah karya, ya. Ketika dia terdistribusi dengan benar. Banyak orang bikin film distribusinya nggak benar gitu. Targetnya untuk film dewasa, yang nonton anak-anak, jadi masalah kan? Ya karena tadi dia nggak paham platform apa nih yang harus dipakai untuk distribusi gitu. Bikin film dewasa ditayangkan di sosmed, ya kacau. Kalau kita bikin film dewasa ya kita harus tahu platform yang pantas untuk itu, dan jangan sampai ini konten masuk ke penonton yang tidak tepat. Karena ketika tayangan kita masuk ke penonton yang tidak tepat, risikonya bisa macam-macam. Ya, bisa jadi nanti risikonya hukum juga gitu. Jadi teman-teman harus lihat, tiap lagi dokumenter nih. Dokumenter ini sensitif ya. Bisa jadi ada yang tersenggol, ada yang tersinggung, kita bisa jadi perkara. Jadi teman-teman harus punya pengetahuan tentang itu. Makanya dari awal harus tahu nih kemana nih akan didistribusiin. Karena kalau udah viral ya udah nggak bisa dipapain lagi. Udah viral, udah di-copy orang gitu ya, udah nyebar di mana-mana ya susah. Udah jadi barang bukti kan. Jadi nggak bisa lagi kita tahan tuh barang kalau udah nyebar. Makanya kalau bikin sebuah tayangan, pikirkan matang-matang ini akan kemana. Apa yang mau diomongin nih gitu. Karena udah meluncur sebuah ide, meluncur sebuah naskah, meluncur sebuah tayangan, itu sudah nggak bisa lagi udah jadi milik publik gitu ya. Lalu kita masukkan ke sosial media. Kecuali kalau teman-teman bikin film untuk ditayangkan terbatas, misalnya untuk audiens tertentu di sebuah kampung misalnya, atau untuk audiens atau untuk investor, calon investor nih, kita mau bikin sebuah video presentasi untuk calon investor. Ya, muternya nanti di kantornya atau muternya nanti di sebuah acara amal misalnya. Itu lebih aman. Tapi kalau kita bikin sebuah film, upload ke YouTube misalnya, itu hati-hati aja. Jangan sampai itu jadi masalah ya, seperti itu. Jadi makanya distribusi ini harus paham. Ya, harus kita pikirkan. Oke, sampai sini dulu mungkin. Saya masih ada sedikit lagi sih, cuman mungkin sampai sini dulu nih kalau ada yang mungkin ada yang kurang pas misalnya, atau wah nggak kayak gitu kayaknya misalnya, sok silakan kalau teman-teman, atau ada yang sharing mau pengalaman pernah bikin kayak dulu kok kayaknya saya nggak ngaluin ini atau gimana, silakan. Mas Iqbal pengen nanya nih. Ya. Kan kalau kita lihat tuh kadang tuh film dokumenter sama short movie, kadang-kadang tuh orang masih banyak yang belum bisa ngebedain gitu mana film dokumenter, short movie, dan kadang-kadang misinterpretasi gitu. Kadang-kadang ada yang mau bikin film dokumenter kok tapi pas dilihat short movie, jadi mungkin dari kategori itu udah salah, dan masuknya pun kayak nanti filmnya itu nggak sesuai dengan yang diminta sama para juri. Nah itu sering banget Mas Iqbal, karena saya beberapa kali jadi juri perlombaan film dokumenter dan film short movie, tapi mereka ini kayak masih kurang tahu nih cara membedakannya film dokumenter itu gimana dan short movie itu gimana. Nah kalau dari segi itu gimana ya Mas Iqbal ya? Ya, kalau kita bikin festival misalnya ya, atau kompetisi lomba film gitu-gitu, memang itu satu hal yang nggak bisa kita hindari ya. Saya kemarin juga baru jadi juri di sebuah festival film, dan itu pesertanya profesional. Ya maksudnya range-nya juga terbuka banget ya, dari amatir sampai profesional. Ya kita ketemu ya gitu, karya-karya yang sangat beragam ya. Masalahnya kan gini, pengetahuan tentang film ini kan belum jadi sebuah pengetahuan yang umum ya. Walaupun film sendiri sudah jadi barang yang nggak mungkin lagi sudah jadi barang yang tiap hari pasti ada gitu ya. Kita tiap hari pasti nonton film lah, mau film pendek, mau apapun itu.
Tapi pengetahuan, nah ini yang saya bilang tadi, nggak semua orang. Teman-teman mungkin karena background-nya ilmu komunikasi atau teman-teman yang kuliah film pasti paham lah bedanya dokumenter dengan fiksi. Tapi buat pembuat film amatir, buat pelajar, buat orang-orang yang bukan profesional ya dia nggak tahu itu. Makanya kalau lomba itu ya kita nggak bisa apa ya pasti ada aja yang kayak begitu. Jadi sebenarnya kalau hal itu mau dihindari ya atau hal itu mau kita hilangkan ya berarti pendidikan film harus menjadi sebuah kurikulum mungkin ya dari pendidikan dasar ya. Saya nggak tahu teman-teman punya adik, punya mungkin ponakan, ada nggak yang dari SD udah belajar tentang film? Ada nggak materi film di kurikulum? Saya lihat nggak ada tuh. Anak saya juga saya lihat di bukunya belum belajar tuh tentang film. Jadi memang mungkin kita kekurangannya di situ ya. Setahu saya sih kalau di luar negeri, Eropa misalnya, itu mereka kayaknya film itu udah jadi mata pelajaran dari tingkat yang lebih rendah ya, mungkin TK mungkin atau playgroup mungkin udah ngerti film karena mereka memang literasinya lebih baik. Kita kan di sini problem kita, literasi kita ya. Ya kalau kita belum bisa bedakan dokumenter dengan fiksi aja, itu berarti problemnya di mana? Literasi, ya kan? Padahal itu kan sebenarnya simpel banget. Bagi kita yang udah tahu simpel ya kan. Bagi orang lain yang nggak punya pengetahuan, tidak memiliki kemampuan literasi, ya itu problem buat dia. Ya kan? Jadi ya itu hal yang mungkin masih akan terjadi sampai 10 tahun ke depan lah selama pendidikan kita belum melihat film sebagai sesuatu yang penting untuk masuk ke kurikulum, ya kan? Saya sudah berapa kali ngomong ke teman-teman saya sering juga ikut misalnya kayak webinar di kementerian ya, di Kemendikbud. Saya selalu ngomongin itu, bisa nggak film masuk ke kurikulum gitu. Tapi kan kebanyakan ya nggak tahu lah itu apa yang nggak serius atau gimana, tapi ya begitu. Padahal kalau kita bicara film, ini adalah bicara tentang kebudayaan. Bicara tentang kebudayaan, kita mesti punya yang namanya strategi kebudayaan. Teman-teman lihat sekarang film-film Korea ya kan. Apakah itu film dibuat dengan sebuah kebetulan? Apakah itu hanya karena misalnya orang bosan dengan Hollywood, tiba-tiba orang suka dengan Korea gitu? Enggak kan? Korea membuat itu. Saya waktu itu pernah bikin karya tulis tahun 2000 berapa ya? Itu saya tahu Korea itu belum seperti sekarang, tapi mereka sudah sangat serius. Jadi tahun 2000 awal itu mereka sudah sangat serius membuat sekolah film. Mereka sudah sangat serius mengirimkan anak-anak Korea belajar film ke Eropa dan Amerika. Ketika mereka pulang, di situ sudah banyak lapangan pekerjaan, ya. Negara menyiapkan industrinya, negara menyiapkan studio-studionya, negara menyiapkan dana, negara dan swasta mendukung anak-anak muda bikin film. Makanya Korea sekarang menjadi apa? Menjadi raksasa film, menyaingi Hollywood, bahkan menyaingi Bollywood ya yang sudah lebih dulu gitu. Tapi itu diawali dari sebuah strategi budaya oleh pemerintahnya. Jadi bukan filmmaker-nya yang pengen. Filmmaker itu lemah, dia nggak punya power. Yang punya power siapa? Negara. Negaralah yang mengarahkan semua sumber daya untuk mensupport film. Kalau teman-teman ke Korea, itu bikin film itu kayak apa ya? Gampang banget dan hampir semua semua bidang itu mendukung. Kayak saya misalnya bikin film di Bandung ya. Saya pernah bikin film di Bandung. Saya itu harus ngelobi sebuah hotel untuk bisa pakai setting di situ. Harus ngelobi dulu. Harus bikin MOU dulu. Kalau di Korea enggak. Lu mau bikin film di situ, itu semua hotel tinggal pilih aja. Mereka sangat terbuka bekerja sama dan mereka mencari siapa yang mau pakai tempat dia. Seperti itu dan itu free. Di kita boro-boro ngomong free ya, baru ngomong ide udah kepikiran nanti gimana nih izin apa. Di sana nggak ada izin semua. Bikin film itu dimudahkan. Pemerintah membuat kebijakan. Makanya mereka sangat anak-anak mudanya sangat antusias membuat film. Sampai akhirnya film mereka menang di Piala Oscar. Itu bukan pencapaian yang sebentar, itu udah disiapkan 30 tahun sebelumnya. Ya, di tahun 80-an mereka udah mulai bikin sekolah film yang serius. Anak-anak mudanya dikirim belajar film. Ya, dan semua infrastruktur filmnya dibuat. Makanya berhasil. Kalau kita kan masalahnya di situ. Ya, pendidikan nggak ada gitu ya, kurang, pendidikan film kurang, kemudian bikin film dipajakin. Bayangin ya, saya bikin film bioskop, tahu nggak? Film saya dipajakin, dan pajaknya gede banget. Dan sekarang saya nggak ikhlas gitu. Kok bisa ya pajaknya gede banget? Karena kami yang ngerjain tuh luar biasa mengambil resiko gitu.
Tapi pajaknya tuh gampang banget ngambilnya. Di luar negeri nggak gitu. Di luar negeri malah kita dibantu nih. Filmmaker-nya malah dibantu sama funding sama pemerintah. Dikasih pinjaman lunak, dikasih fasilitas, banyak yang digratisin. Pajaknya nggak ada malah mungkin di sini pajak macam-macam. Jadi ya gitulah ya kondisi kita. Jadi gimana nih mau maju film di Indonesia? Kalau pemerintahnya sendiri belum melihat ini sebagai sebuah apa namanya sesuatu yang penting, sesuatu yang harus didukung. Nah itu masih jauh lah di Indonesia. Jadi masalah tadi ya, kenapa film dokumenter, film cerita aja masih banyak yang belum paham ya karena itu tadi akarnya apa pendidikan belum benar gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau diskusi? Kalau udah paham ya kita lanjut aja nih. Saya ada sedikit lagi materi. Nah, paling ini ya, saya coba sharing dengan teman-teman. Mungkin dari sini nanti kita bisa diskusi lebih tajam lagi. Sebenarnya mau bikin apa sih gitu? Karena di dokumenter sebenarnya ada beberapa subgenre yang sekarang apa ya, ya populer lah ya. Sekarang orang banyak bikin dokumenter seperti inilah ya, dokumenter perjalanan, sejarah, dokumenter profil tokoh. Nah, yang nomor 4 nih, yang paling saya sorotin ya dokudrama. Ini yang mungkin nanti akan lebih cocok ya kalau teman-teman mau bikin sebuah film dokumenter. Dokudrama ini menurut saya pilihan yang paling tepat untuk sekarang, ya untuk saat ini. Karena apa ya, dokudrama ini memiliki kekuatan yang apa ya, menggabungkan antara dokumenter dan film fiksi. Dan ketika membuat dokudrama, teman-teman sama aja kayak bikin film fiksi sebenarnya. Karena tahapan-tahapannya nanti akan sangat mirip dengan film fiksi ya, film cerita. Ya, film dokumenter perjalanan ya mungkin ya udah tahu lah ya. Ini banyak banget lah di TV-TV terutama nih, TV-TV bikin film tentang destinasi ya. Tema-temanya sangat apa? Umum banget ya, udah banyak banget lah, kuliner, tentang adventure gitu-gitu ya. Wisata ya, itu hal yang udah umum banget. Kemudian tentang sejarah ini juga udah banyak banget, ada channel history, ada channel apa ya. Kalau di TV juga ada misalnya bikin dokumenter sejarah seperti ini. Kalau kemarin ada yang nonton film G3 SPKI nggak? Itu film apa itu? Dokumenter sejarah atau apa? Kemudian tokoh ya, ini film tentang biografi. Nah, ini bedanya dengan ada istilahnya itu biopik ya. Kalau biopik itu film layar lebar tentang tokoh, misalnya Habibie Ainun itu biopik. Atau film Sang Kiai ya, itu film tentang pendiri NU. Sang Pencerah, film tentang pendiri Muhammadiyah. Nah, itu biopik. Tapi kalau dokumenter tokoh ya ini dibuat dengan wawancara-wawancara, kemudian membuat dengan apa namanya tadi mengumpulkan foto-foto misalnya seperti itulah ya. Dokumenter tokoh. Kemudian dokumenter, nah ini dokudrama. Dokudrama ini yang mungkin nanti akan saya coba teman-teman coba kita ulik lebih dalam gitu ya. Ini nih dokudrama dan G30 SPKI itu menurut saya dokudrama. Itu kan sebenarnya fakta dan fiksinya 50-50 itu. Harusnya kan itu pasti ada hal-hal yang nggak ada dalam itu, ada beberapa tokoh yang itu fiktif ya, tokohnya fiktif itu. Tapi peristiwanya memang ada gitu, faktanya ada. Dokumen-dokumennya ada, data-data sejarahnya lengkap, pembuat filmnya riset dulu, mereka tidak ngarang bebas ya, mereka membuat adegan-adegan di situ berdasarkan apa namanya rekonstruksi dari para apa namanya saksi sejarah ya. Itu dibuat dengan sangat serius ya. Jadi nilai kebenaran di situ bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sesuatu yang bohong ya, bukan sesuatu yang bohong, bukan sesuatu yang bisa menjerumuskan orangnya ke perkara hukum. Kalau dokudrama ini sebenarnya sesuatu yang lebih advance sih sebenarnya untuk seorang pembuat dokumenter, karena
seorang pembuat dokudrama harus bisa juga membuat film fiksi. Jadi dia harus punya pengalaman membuat fiksi. Jadi dia harus mengkombinasikan kemampuan dia membuat dokumenter dengan kemampuan dia membuat fiksi. Terakhir, film dokumenter science. Nah ini juga mungkin ini agak jarang di Indonesia ya. Saya pernah bikin dokumenter science ini dan ya itu ya, lumayan berat sih karena kita harus berangkat pada sesuatu yang nggak boleh main-main, nggak boleh salah. Dokumenter science ini nggak banyak ya orang yang bisa dan mau bikin gitu. Mungkin kita tahu itu National Geographic ya. Kemudian film-film yang background-nya tentang alam, karena ini satu yang memang mahal sebenarnya sih, film science. Oke, mungkin ini cukup dari saya sementara di materi yang saya ingin share ke teman-teman. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi. Saya diskusi, Mas Iqbal. Ya, saya kembalikan dulu ke MC nih. Silakan, Mbak Eka. Baik, siap. Terima kasih Pak Iqbal gitu ya untuk pemaparannya. Betul ya, ini ya sesuai banget dengan apa yang sedang kita butuhkan gitu, apalagi untuk teman-teman ini ya magang gitu, karena sekarang juga apa namanya, selain berhubungan dengan media sosial gitu, ada juga gitu tujuan dari lembaga sosialnya itu untuk memperkenalkan lembaganya mereka gitu, terutama di pembuatan film dokumenter ini gitu. Tadi juga dari Pak Iqbal sudah menyampaikan gitu adanya tujuan dari pembuatan film itu ya harus sesuai juga gitu ya dengan segmen gitu, targetnya terdistribusi juga dengan benar gitu kan untuk pembuatan film ini gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut untuk diskusi atau tanya jawab gitu ya. Dari teman-teman tadi, dari Bima juga terima kasih sudah sempat bertanya juga gitu. Mumpung Pak Iqbalnya masih ada gitu, maksudnya boleh banyak ditanyakan atau didiskusikan gitu. Perihal apa namanya, dunia perfilman gitu. Boleh nih karena kalian juga ini karena kebanyakan dari ilmu komunikasi gitu ya. Kan ada broadcasting juga mungkin ya dari teman-teman. Boleh juga tuh bertanya perihal tentang dunia seputar broadcasting gitu. Oke, silakan saya persilakan gitu ya untuk teman-teman apabila ada pertanyaan. Iya, izin diskusi Mas Iqbal, baik ya. Mas Iqbal, yang mungkin sepengetahuan saya kan kalau dari film dokumenter itu kita harus based on fakta ya. Kita nggak boleh menyeleweng ke hal-hal lain. Nah, kita harus punya suatu struktur biar film dokumenter ini bisa diterima sama masyarakat. Nah, tapi kadang-kadang kita sebagai filmmaker, kita tuh ingin menciptakan sebuah kreasi sendiri, Mas Iqbal. Apakah misalkan kalau kita membuat suatu yang mungkin dari fakta itu bisa kita jadikan sebuah kayak sebuah humor atau nanti ya kita ulik sebagai hal-hal yang lebih baru, apakah itu boleh Pak Mas Iqbal untuk pembuatan film dokumenter itu sendiri? Terima kasih Mas Iqbal. Ya, jadi tadi ya saya sudah sempat singgung di apa namanya subgenre dokumenter ya. Lama-lama memang orang akan susah ya membedakan. Itu pun dirasakan oleh kami nih sebagai filmmaker profesional. Kami juga kadang-kadang bingung nih filmnya apa, film dokumenter atau film fiksi gitu, karena sudah nggak bisa lagi dibedakan. Lama-lama mungkin juga orang nggak bakal peduli lagi lah dengan itu. Lama-lama orang nggak memusingkan itu lagi sih. Karena pada akhirnya orang akan lihat pesannya apa. Selama film itu tidak. Pertama ya, kalau bohong itu memang nggak boleh ya. Bohong itu artinya kita membuat sesuatu yang itu bisa merugikan orang lain misalnya ya. Tapi kalau tadi ya, kreativitas atau dramatisasi itu adalah satu istilahnya apa ya, cara kita untuk mengemasnya lebih komunikatif mungkin, lebih bisa punya impact mungkin. Tujuannya itu sih, makanya tadi ada humor mungkin mau diselipkan atau mau apa, mau lebih kental nuansa humornya gitu. Misalnya mau bikin drama atau mau bikin dokumenter tapi nuansa humornya sah-sah aja sebenarnya sih. Itulah tadi saya bilang, film itu terus berkembang ya. Kreativitas manusia itu kita nggak tahu nih batasnya kan ya. Artinya bisa jadi nanti muncul ide-ide, muncul gaya-gaya baru dalam membuat film yang itu belum pernah kita lihat sebelumnya. Kayak film Jago yang saya share itu filmnya saya juga bingung nih film apa sih itu. Dokumenter tapi kok indah gitu loh. Sama ini dokumenter kayaknya
cenderung gambarnya tuh ya apa adanya gitu ya. Ini lebih bagus dari film layar lebar, misalnya gambar-gambarnya dahsyat gitu. Jadi sekarang teman-teman saya harapkan sih tidak harus takut gitu ya berkreasi, tapi yang penting gini, matangkan konsepnya. Intinya itu sih. Selama teman-teman punya waktu untuk mematangkan konsep, kemudian memiliki tim ya dan referensi, itu insya Allah akan aman lah. Jadi jangan sampai bikin sesuatu tanpa pengetahuan. Itu aja sih. Karena teman-teman mahasiswa, lu tahu lah ya itu kan. Jadi jangan sampai bikin film, ini murni ide saya nggak ada ya, murni ide saya itu nggak ada. Kita butuh referensi. Ya kan, kita pasti pakai referensi yang mungkin. Nggak ada tuh orang yang tiba-tiba bilang, ini film murni ide saya. Itu bohong. Nggak mungkin dia nggak pernah nonton film, ya kan? Pasti dia pernah nonton film, dan dari situlah muncul lecutan-lecutan inspirasi gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada pemicunya gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya ide, ya kerjakan aja. Jangan takut, ini nanti gimana ya. Tapi yang penting tadi, harus tahu, ini kita bikin apa, masuknya kemana, ya, dan harus apa tadi ya, harus didiskusikan gitu. Karena kadang-kadang kita punya pendapat, orang lain juga punya pendapat, dan itu nanti bisa memperkaya. Makanya pengetahuan itu, jadi gini, jangan pernah membuat sesuatu tanpa ada pengetahuan, tanpa punya basic pengetahuan ya. Dan itu semua ada sekarang. Kalau kalian mau nyari ada itu. Kalau kalian mau ngulik, ada itu informasinya, ada datanya, ada. Kalau kalian mau bisa ketemu orangnya untuk diskusi. Gitu. Ya kalau kalian di Jakarta misalnya mau nyari filmmaker tuh di IKJ banyak, main ke situ. Anak-anak IKJ tuh yang itu mereka punya referensi, mereka punya koneksi, mereka punya environment gitu ya, mereka punya atmosfer kerja film yang mereka itu ngerti gitu. Tanya ke mereka, ngobrol sama mereka. Jadi jangan bikin film itu kayak orang katak dalam tempurung ya, bertapa gitu ya, semedi gitu, nggak bisa kayak gitu. Film itu sesuatu yang harus kita bicarakan, ya. Jadi apapun idenya itu tidak menjadi masalah sekarang, karena orang sekarang udah nggak musingin itu kok, orang nggak peduli kok gitu. Selama kita tidak berbohong, selama kita tidak berniat menghina, merugikan orang lain, itu aman. Setahu sepemahaman saya itu aman. Kreativitas itu hanyalah sebuah cara ya, bagaimana kita menarik perhatian ya kan. Karena kita yakin nih kalau kita bikin dokumenternya formal banget gitu ya, siapa sih yang mau nonton gitu kan, tapi saya mau kemas dengan pendekatan humor nih supaya orang datang tuh pertama langsung ger gitu, nggak apa-apa. Tapi tahu batasannya gitu. Batasannya apa ya tadi, sejauh mana kalian bisa mengemas fakta itu tidak menjadi sesuatu yang kemudian orang ini nggak mungkin gitu, ini udah lebay nih. Seperti kalian lihat misalnya tayangan-tayangan ini lah ya, tayangan-tayangan tahu lah ya kalau di TV-TV tertentu tuh ada tayangan-tayangan yang direkayasa ya kan. Ini ibunya berantem sama anaknya, tiba-tiba pacarnya datang, ya itulah, itu settingan banget lah gitu. Itu kita sendiri ya settingan lah gitu. Kita bisa rasain lah gitu. Orang kan manusia kan punya perasaan ya. Sebodoh-bodohnya orang bisa ngerasain, ini nggak mungkin. Nah itu tuh, jangan sampai itu kalian lewati batas itu. Itu aja. Kalau kalian rasa itu udah kalian lewatin, itulah yang tadi bilang tadi. Itulah yang seorang kreator, seorang seniman, seorang filmmaker itu dia pakai rasa. Dan pertama kali dia nilai dengan itu dulu. Ini udah nggak pantas nih gitu. Ini udah nggak pas nih. Ini udah nggak sesuai dengan nurani saya ya. Udah jangan dibuat. Tapi kalau ini kan cuma sekedar untuk membangun film saya jadi segar gitu. Saya pendekatannya komedi, ya nggak apa-apa. Misalnya mengangkat tentang sosok seorang penyintas TBC gitu, tapi mau komedi ya boleh-boleh aja gitu. Cari seorang penyintas yang memang orangnya misalnya nyantai, easygoing gitu ya. Cari subjek yang bisa membuat film kita segar gitu. Makanya kalian harus jeli melihat potensi-potensi itu. Sebagai seorang dokumenter, kita mencari aktor yang seperti itu, bukan mengcasting ya. Tapi kita lihat misalnya nih, cobalah kita peka gitu ya, lihat di sekeliling kita, nih ada tukang parkir nih, orangnya asik nih. Dia tukang parkir tapi dia senyum terus, dia orangnya nggak pernah
pokoknya nyantai pembawaannya, pokoknya nah ini asik nih, kita coba jadiin dia tokoh kita deh gitu. Misal kayak gitu-gitu loh. Karena kita nggak tidak mencari aktor kan. Kalau untuk dokumenter ya, kita mencari tokoh yang real, yang nyata gitu. Kalau teman-teman pernah nonton film Jagal, ada nggak yang nonton film Jagal? Itu film tentang seorang preman di Medan ya, dia punya background pernah membunuh orang-orang yang terindikasi PKI. Itu karakternya namanya Anwar Kongo ya, kalau ada yang nonton tuh film Jagal. Itu Anwar Kongo itu orangnya kurus, hitam, rambutnya putih, ngomongnya asik gitu. Karena dia gimana ya? Pokoknya secara karakter tuh kalau dia ngomong tuh kita mau dengerin gitu. Padahal dia bukan aktor. Tapi karena dia seorang yang menarik ya, ngomongnya juga lucu gitu, pembawaan dia santai gitu ya, badannya itu kurus dan apa ya, tampak kayak ya gitulah, jadi menarik lah gitu di kamera gitu ya. Nah itu jadi modal kita untuk memulai sebuah tayangan dokumenter. Jadi ya itu tadi ya, teman-teman harus apa namanya, punya konsep ya, intinya itu sih, punya konsep. Selama kita punya konsep, semuanya bisa diperdebatkan. Kalian bisa mendudukkan karya kalian dengan aman gitu. Jadi tidak takut nanti ketika ada orang protes, ketika ada orang mengkritik atau ada orang yang mempertanyakan karya kalian. Karena kalian sudah punya dasar yang kuat gitu. Terima Gimana, kasih. menjawab nggak? Atau masih abu-abu? Iya, Gimana sebenarnya sih sebenarnya? sebenarnya sih kalau saya ngeliat tuh kayak keadaan sekarang film-film di layar lebar itu lebih ke kayak menggambarkan situasi yang ada di dunia sekarang. Misalkan kayak film yang lagi viral itu kayak Squid Game, itu di mana dia menggambarkan kayak orang-orang tuh biar dapat duit tuh harus bunuh-bunuhan, harus senggol-senggolan. Nah itu kan sebuah sistem yang dimana itu emang udah diatur gitu dari sutradara atau produsernya. Nah misalkan tadi kan Mas Iqbal juga menyinggung soal kalau film itu nggak boleh bohong atau film itu nggak boleh menyenggol orang lain. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh banyak belajar dari film gitu, Mas Iqbal. Kadang-kadang tuh kita nggak bisa melihat sesuatu, misalkan sebuah instansi atau apa sih yang terjadi di dalam sebuah perusahaan itu, misal kayak dalam DPR, terus tiba-tiba ada mungkin orang membuat film tentang bagaimana sih kinerja orang-orang DPR itu kalau sedang di kantornya. Nah, itu kadang-kadang ada yang buat film. Nah, itu kan dalam tanda kurung dia sudah melakukan apa ya, ibaratnya mau menggambarkan situasi DPR itu. Nah, kalau kayak gitu kita boleh nggak sih Pak? Ataukah itu emang ada ranah hukumnya sendiri? Misalkan film yang kita buat dan itu ada seseorang yang merasa tersinggung atau kayak nggak suka sama film yang kita buat. Ya sebenarnya kalau nggak menyinggung itu nggak mungkin ya. Tapi tadi ya, menyinggung secara pribadi itu sih yang jadi problem. Selama tidak menyinggung secara pribadi itu aman. Kalau ke lembaga pun sejauh itu tidak menghinakan, misalnya sesuatu yang kalau kritik kan beda ya dengan menghina ya. Kalau kita mengkritik itu sebenarnya aman. Film-filmnya Watchdog kan itu banyak banget ya. Itu mereka bikin film tentang macam-macam. Seksi Killers itu kan banyak banget yang kesenggol, tapi mereka aman-aman aja tuh. Karena mereka tahu koridornya, tahu batasannya, dan mereka punya lawyer di belakangnya. Jadi si filmmaker itu udah kuat secara tim ya. Maka kalau teman-teman mau bikin film yang kayak gitu nggak masalah. Perkuat aja dengan timnya. Siapa tim lawyer yang ada, yang teman-temannya mungkin juga ada yang belajar hukum, ya bawa aja. Karena itu semuanya bisa kok diformulasikan. Makanya saya bilang konsep. Selama konsepnya jelas, kalian bisa aman itu. Kalian bisa bertanggung jawabkan kok semua. Kayak film itu yang saya share juga tuh, film Super Size Me. Itu kan dia menghajar McDonald kan. Tapi aman-aman aja tuh, McDonald juga nggak ngapain, nggak pernah membunuh orang itu. Bahkan itu malah promo buat McDonald kan. Tapi ya gimana tuh? Ya kan, bagaimana dia bisa dengan pinter gitu ya, dengan cerdas membuat sebuah tayangan yang targetnya tetap nyampe, tapi dia tidak berperkara dengan orang yang dia kritik. Super Size Me itu lama banget. Super Size Me itu saya sudah lama nonton dan saya sangat terinspirasi dengan film itu. Karena itu sosial eksperimen ya. Dia menjadikan dirinya sebagai korban gitu. Itu luar biasa dan bagi saya itu apa ya? Itu sebuah perjuangan. Tapi dia tidak berani nekat, enggak. Dia tuh punya konsep sehingga ketika filmnya tayang itu malah dipuji. Itu banyak dapat penghargaan.
Karena dia bergerak dengan sebuah konsep, dan ketika ada konsep, kita di belakang kita tuh orang-orang yang paham. Jadi nggak ada satupun tema yang istilahnya itu nggak bisa diangkat. Sok aja kalian mau bikin tema apa, mau tema tentang perdagangan manusia, mau tema tentang apa, minum tentang narkoba, mau tema tentang apa yang sensitif, misalnya tema tentang korupsi. Saya berkali-kali bikin film tentang korupsi, tentang anti korupsi ya. Tapi ya saya memang nggak menyentuh hal-hal yang saya tidak sanggup bermain di situ gitu. Saya tidak masuk misalnya karakter yang saya buat, misalnya anggota DPRD ngapain. Saya nggak angkat misalnya karakternya seorang wali kota ngapain. Saya bikin karakternya ketua RW. Ketua RW dapat handphone, ya. Ini ide film saya ya, film tentang anti korupsi nih. Ide dari tim saya gini. Seorang RW dapat handphone itu handphone RW ya, handphone inventaris RW, kemudian handphone itu dipakai sama anaknya main game. Gara-gara anaknya main game, itu handphone kuotanya habis sehingga warga yang ingin menelpon ke si Pak RW jadi tidak bisa. Akhirnya apa? Pak RW yang pegang kunci ambulans akhirnya nggak bisa diakses tuh ambulannya gara-gara handphonenya nggak bisa dihubungin. Nah, hal-hal seperti itu kan anti korupsi, ya berhubungan dengan korupsi kan. Itu kan sebenarnya kritik ya terhadap bagaimana seorang yang punya amanah, seorang yang mendapatkan fasilitas tapi malah disalahgunakan. Jadi kita bisa membuat pendekatan-pendekatan yang aman, yang menurut kita aman, yang tidak akan menyinggung siapa-siapa. Karena kalau RW kan banyak gitu ya. Siapa masa ada yang Pak RW yang tiba-tiba datang rumah saya protes gitu ya, nggak mungkin lah kan. Artinya kita sudah paham ini tidak akan menyinggung pribadi, ya kan. Nah makanya tadi dengan pengetahuan, dengan konsep yang sudah kita susun, dengan tim produksi yang solid, insya Allah kalian bisa bikin karya yang aman dan itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa mencapai target. Makanya tadi perkuatlah tim kalian, pengetahuan kalian harus kalian terus update. Kemudian tadi referensi ya, jangan lupa referensi, cek deh orang lain bikin udah kayak apa sih. Ya, orang lain bikinnya kayak apa sih? Luar biasa. YouTube itu gali terus lah, itu banyak banget loh. Ketik aja lah pakai gitu ya. Muncul tuh nanti film-film yang kita nggak duga gitu. Saya juga kaget pas lihat, wah luar biasa nih film kayak gini ada di YouTube gitu kan. Dan itu legal gitu, nggak bukan bajakan gitu. Silakan kalau ada lagi yang mau diskusi. Oke, silakan yang lainnya kalau ada pertanyaan, kita diskusikan lagi nih. Lumayan juga tadi Bima sudah berpertanyaan ya kalau dijumlahkan gitu. Silakan Muhammad Ivan atau Hidayat boleh. Ini ada satu juga NASA nih dari divisi IT. Wah, tertarik juga ya tentang perfilman. Boleh gitu kalau ada yang mau ditanyakan, sampaikan aja gitu. Saya mau nanya nih Mas Iqbal. Oke. Silakan. Hidayat. Jadi sebelumnya kan saya udah nonton gitu beberapa referensi yang dikasih sama Mas Iqbal sama Eka. Dan jujur sebenarnya waktu saya lihat semua referensi itu saya belum nontonnya tuh nggak tuntas gitu. Cuma satu aja gitu yang bikin saya nonton sampai selesai, yang jago itu. Ya. Nah itu yang ya. Itu keren jadi banget. Jadi saya kira-kira apa gitu ya elemen yang bikin orang menginvest waktunya buat nonton suatu dokumenter itu sampai selesai gitu Mas, kira-kira apa? Mungkin itu sih pertanyaan saya. Ya pertama background dia lah ya. Kalau kalian anak komunikasi kan kalian pasti juga bukan hanya mahasiswa komunikasi kan, kalian juga mungkin ada penyuka kuliner misalnya, ada yang suka sport ya. Ya paling pertama itu. Saya misalnya suka olahraga misalnya, saya suka bola. Ketika ada dokumenter tentang Liga Inggris, saya pasti nyari dong, saya pasti nonton dong gitu. Kayak gitulah. Jadi itu kembali ke tadi lagi ke orang punya background yang apa gitu. Jadi nggak mungkin juga semua orang mau nonton film dokumenter ya. Pasti sesuai dengan interest dia lah. Jadi kalau kalian bisa ya kalian pasti apapun yang kalian bikin itu pasti ada orang yang interest ke tema yang kalian buat kan. Cuman berapa orang itu yang bakal nonton. Itu yang harus kalian formulasikan angkanya. Jadi gitu ya sih. Jadi nggak usah khawatir film kalian misalnya nggak banyak yang nonton, nggak usah khawatir. Tapi kalian yakin kok misalnya saya bikin film ini untuk 100 orang, ya udah 100 orang, ya udah berarti fokus aja ke 100 orang itu gitu. Tapi tadi konsepnya yang kalian kuatkan, kalian matangkan.
Jadi dokumenter atau film cerita pun sama aja. Nggak semua orang suka film horor kan. Nggak semua juga orang suka film tentang lingkungan hidup misalnya. Tapi ada orang yang memang nyari film tema-tema lingkungan hidup. Ada aja yang nyari, ada aja yang suka, dan itu pasti nanti ada menemukan penontonnya. Jadi film kalian nanti akan menemukan penontonnya gitu. Selama tema yang kalian angkat itu sesuatu yang memang relevan saat ini misalnya ya. Jadi kalau kalian misalnya bikin keywordnya misalnya di YouTube, kalau itu relevan, orang banyak lagi nyari, bisa aja viral. Jadi nggak banyak faktor yang membuat film itu viral gitu. Seperti dulu ada film judulnya apa sih? Film pendek yang viral itu? Tilik ya. Itu film pendek tentang ibu-ibu yang gosip gitu kan. Itu kan tiba-tiba aja viral, penontonnya sekarang kalau nggak salah udah 20 juta gitu ya di YouTube. Itu kan tadi saya bilang, itu yang filmmakernya awalnya nggak kebayang itu akan viral. Dia cuma bikin film dengan concern dia paham dengan tema itu, dia menguasai konsepnya, ya dia upload filmnya. Udah. Dia nggak pernah kebayang itu akan viral. Tapi ketika satu orang kemudian menonton, di-share, kemudian banyak orang yang ya udah jadi nggak ini lagi gitu. Terkontrol lagi ya, itulah viral tadi kan. Udah mewabah lah gitu, sama seperti virus kan gitu. Jadi ya begitu. Jadi kalian juga tadi nggak usah berniat viral dulu, tapi fokus aja dengan tema yang kalian pengen dan matangkan itu. Itu sih. Kita nggak usah apa sih rumus viral, nggak ada. Nggak ada rumusnya. Apa sih rumus film yang baik, nggak ada. Yang bagus nggak ada. Tapi yang baik ada. Fokus aja dengan tadi saya bilang. Fokus dengan konsep yang kalian, tema yang kalian pahami, tema yang kalian akan angkat, pahami tema itu apa, kemudian kuasai itu, formulasikan dengan baik, bikin tim yang solid, lakukan tahap-tahap tadi yang 5 itu. Kalau kalian kerjakan itu, garansi dari saya itu akan jadi film yang baik ya. Minimal buat kalian akan merasakan iya ya, saya sudah mengalami ya membuat film yang baik karena kalian mengikuti tahapan-tahapannya dengan benar. Nah, kalau kalian lihat film-film yang berhasil, itu cek deh credit title-nya, berapa orang di belakangnya. Nggak mungkin 2-3 orang itu. Minimal tuh puluhan orang, kalau nggak sampai 100-an orang. Ya karena emang itulah sebuah film. Butuh tim produksi, butuh orang-orang ahli. Orang-orang ahli, orang-orang yang punya background yang mumpuni di bidangnya ya. Jadi kalian harus mau nanti bekerja lintas pengetahuan ya, lintas profesi ya. Kalau mau bikin film tentang kedokteran ya ajak dokter dong, ajak orang-orang orang-orang science dong. Jangan ngarang sendiri gitu ya film tentang kedokteran gitu ya, nggak ada referensi, nggak punya tim ahli, harus ada tim ahlinya. Ketika saya bikin film Ikro, saya mengangkat tentang astronomi. Ya saya langsung datang ke BOSA, saya langsung ngomong sama astronom. Saya langsung ketemu astronot Indonesia gitu. Saya ngobrol sama dia tentang dunia astronom. Astronot itu seperti apa sih? Apa sih yang dikerjakan orang di luar angkasa itu? Apa sih ini teropong bintang buat apa sih? Ngapain sih kita ngabisin uang hanya untuk neropong langit? Apa sih manfaatnya ilmu astronomi itu? Ya kita harus tahu, harus belajar walaupun kita bukan mahasiswa astronomi, walaupun kita bukan seorang astronom, tapi kita harus kuasai yang kita akan angkat. Jadi ketika orang nanti bertanya, kita bisa menjelaskan. Jadi jangan sampai kita seorang filmmaker itu harus bisa ngomong gitu, harus bisa mempresentasikan, harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa dia lari dari tanggung jawab gitu ya. Ketika ditanya dia kabur gitu, ketika dikritik dia nggak bisa menjawab, harus jawab. Jadi yang penting adalah penonton itu beragam ya, dan kita tidak bisa mendikte penonton. Mereka punya kesenangan sendiri, mereka punya interest sendiri, mereka punya hobi, mereka punya latar belakang hidup sosial sendiri, ekonomi sendiri yang kita tidak bisa kita prediksi gitu. Tapi yang jelas kita bisa mengkalkulasikan mereka ya. Misalnya kayak kenapa sih produser Indonesia masih suka bikin film horor? Karena mereka sudah riset penonton horor itu memang banyak. Dan kebanyakan orang ke bioskop itu nonton film horor gitu. Karena lebih bisa ya tau lah ya kalau orang ke bioskop ngapain sih gitu kan. Kan pasti pengen suasana gitu kan. Nah, suasana horor itu lebih enak ketika di bioskop. Makanya orang produser tuh masih pengen bikin film horor, dan itu bukan hanya di Indonesia ya, di Hollywood juga, di Korea juga genre horor itu tetap jadi primadona untuk film bioskop gitu. Jadi selera tadi ya penonton itu sangat beragam. Jadi kita nggak usah khawatir film kita nggak ada yang nonton, ada nanti yang bakal nonton selama film kita film yang baik, akan menemukan penontonnya begitu.
Gimana? Baik, siap. Terima kasih Pak Iqbal nih. Betul ya Nggak nih, ini. ke penanyanya dulu nih, Hidayat nih uh, gimana? Ya, Puas atau ya belum gimana nyambung jawabannya? jawaban saya? Saya tadi udah agak-agak. cukup menjawab, Mas. Cukup menjawab. Saya kan kalau jawab tuh kadang-kadang agak ini ya, bener kan nih konteksnya dengan pertanyaan gitu loh. Iya betul. Paling ini ya nambahin juga nih dari aku gitu. Dodit ya kalau tentang apa namanya tadi segmen dan lain sebagainya betul gitu. Soalnya yang saya rasakan juga kan saya senang gitu ya dengan nonton-nonton yang hijau-hijau gitu kayak ekspedisi tentang Indonesia dan lain sebagainya itu termasuk yang Pak Iqbal kemarin share itu yang Baduy Ekspedisi Indonesia Biru gitu ya. Itu sebetulnya sebelumnya saya tuh hobi gitu salah satu nonton apa ya hobi saya nonton film selain apa ya jurnalisa tentang horor-horor gitu. Jadi ya kita betul gitu harus fokus ke tema yang dipahami terus dikuasai dan matangkan juga gitu. Untuk yang apa ya kesukaan saya yang nonton hijau itu ya biar healing aja gitu kan meskipun nggak langsung ke tempatnya tapi dengan online itu kan bisa merasakan juga gitu kan lingkungannya seperti apa. Gitu sih gitu kalau dari pengalaman saya gitu ya Dodit ya. Oke, gimana untuk jawabannya? Apakah ada yang mau disampaikan lagi atau didiskusikan lagi nih sama Pak Iqbal? Saya penasaran buat teman-temannya akan membuat apa sih? Apakah company profile? Apakah sebuah tayangan untuk apa? Mungkin Saya pengen tahu lebih detail mungkin. Mungkin kalau saya sih lebih dari ke video profile kali Mas Iqbal ya, karena kan kita kan memvideokan mungkin dari kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga mitra, misalkan lagi melakukan sebuah aktivitas kita melakukan video. Nah mungkin kita masih bingung juga nih, mungkin dari konsepnya bagaimana dan yang pertama mungkin alat ya. Kadang-kadang kita kan ingin menjalankan sebuah film, tapi kita kadang-kadang terkendala sama alatnya, yang kadang alat tuh bisa mahal banget itu dari kameranya, mungkin dengan untuk kualitas yang bagus ya. Tapi kan sekarang mungkin ada smartphone. Tapi kadang-kadang tuh ada seseorang tuh yang ingin membuat film, dia tuh ingin menggunakan kamera yang bagus. Nah itu kadang-kadang menjadi sebuah kendala. Nah tapi kalau untuk film yang ingin kita bikin di lembaga mitra lebih ke video profile sih, Mas Iqbal. Ya, jadi tadi ya kembali lagi ke development, ya kan? Development itu sebenarnya adalah tempat kita kembali mendudukkan apa yang mau kita buat tadi. Jadi saya sih tahu lah teman-teman saya pernah bikin profil dia pakai kamera film, kamera layar lebar dia. Tapi profil apa dulu nih? Profil Pertamina, profil Telkom gitu ya. Wajar dong, budgetnya berapa? Jadi nggak masalah, sebenarnya bukan soal tools ya. Jadi teman-teman dengan apapun yang ada, dengan handphone pun, dengan kamera di handphone ya, itu udah bisa bikin profil yang bagus. Cukup mungkin pakai apa ya? Tripod lah ya, cukup dengan tripod. Tapi konsepnya yang penting. Karena tidak ada tuh namanya film bagus harus dengan peralatan mahal, itu nggak ada. Film yang baik itu harus lengkap dulu nih, gitu ya. Harus punya ini baru bisa bikin film yang baik, enggak. Film yang baik adalah tadi teman-teman melalui tahapan yang benar, 5 tahap tadi benar, insya Allah filmnya akan baik. Jadi bukan dari alatnya. Saya dulu pertama kali bikin film juga pakai handycam pinjaman, bukan punya saya pinjam dari orang. Dan saya belajar ngesut juga dari situ. Saya belum pernah pegang handycam sebelumnya. Bayangkan, jadi dari satu yang benar-benar nol lah gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah merasa gimana-gimana gitu ya. Yang penting kalau teman-teman sudah punya konsep, sudah paham akan menyampaikan apa dan akan untuk siapa, itu udah jadi modal awal. Karena banyak orang yang bikin film nggak ngerti itu. Dia cuma pakai feeling lah, pengen bikin gini-gini, udah syuting gitu. Ya banyak ya kayak gitu. Setelah itu kita lihat apaan sih ini gitu ya, emang begitulah. Karena tadi nggak punya ilmu. Jadi teman-teman sekarang sudah kuliah, sudah punya ilmu, sudah punya pengalaman juga membuat film. Jadi jangan sampai salah paham gitu ya. Seolah-olah kalau bikin film itu harus mulai dari alat dulu, enggak. Cukup dengan kemauan dulu lah, karena alat itu nanti bisa nyusul. Saya dulu nggak punya apa-apa, bahkan komputer editing pun minjem gitu. Pinjemnya semua cari teman yang punya. Tapi ide inilah yang menggerakkan itu. Saya punya ide, teman saya punya handycam, teman satu lagi punya mobil, teman satu lagi punya komputer editing. Udah, saya kumpulin mereka semua, yuk kita bikin film. Mereka apa? Mereka punya ide, saya punya ide. Itulah yang menggerakkan mereka. Saya punya konsep, itulah yang menggerakkan tim ini. Jadi itu yang penting dari seorang filmmaker. Dia punya ide. Yang itulah yang menggerakkan. Itulah yang mahal sebenarnya, bukan alat. Alat bisa dibeli. Ide itu udah anugerah ya. Itu rezeki kalian lah.
Kalau kalian adalah orang yang punya banyak ide, itu rezeki. Itu artinya apa? Itu artinya kalian seorang yang punya kepekaan, kalian adalah seorang pembelajar, ya. Kalian adalah seorang yang suka baca, kalian adalah seorang yang peduli sekitar gitu, nggak cuek. Karena orang yang seorang kreator itu orang yang sangat peduli dengan lingkungan. Dia sangat peka. Dia dimanapun berada, matanya itu tidak akan diam. Dia panca indera ini dia akan diam. Dia akan melihat, dia akan mempelajari, mengamati. Literasinya kuat. Jadi nggak ada tuh ceritanya filmmaker literasinya rendah, nggak ada tuh. Semua filmmaker, apalagi kalau yang udah levelnya sutradara, udah levelnya pemenang festival, sutradara box office, pasti bacaannya cek aja apa. Pasti gaulnya sama siapa, ya tahulah. Karena dia orang yang sangat haus dengan tadi ya, pembelajaran itu. Dia akan belajar banyak hal. Kayak saya sekarang lagi garap tentang Dirgantara ya, film tentang pesawat ya. Saya harus banyak ngobrol dengan dosen-dosen teknik penerbangan, dengan mahasiswa penerbangan. Saya harus main ke hanggar ngeliat itu gimana sih merakit pesawat, gimana sih N219 itu kan pesawat Indonesia ya, itu perencanaannya gimana sih? Kayak hal-hal yang itu nggak ada tuh dalam background saya sebagai seorang mahasiswa desain ya. Saya kan mahasiswa desain. Saya dulu belajarnya di desain. Saya belajar desain, nggak ada tuh belajar tentang teknik mesin misalnya. Tapi ketika saya bikin sebuah film tentang pesawat, ya saya harus tahu dong mesin. Saya harus punya pengetahuan dong tentang itu. Nah, teman-teman misalnya mengangkat tentang profil sebuah lembaga. Ya kalian harus tahu lembaga itu, sejarahnya gimana, siapa pendirinya, apa visinya, bagaimana orang-orang ini bisa eksis di lembaga ini dan bagaimana perjuangan mereka sehingga. Nah, itu tuh bisa kalian gali, jadikanlah itu data untuk membuat sebuah tayangan yang menyentuh misalnya. Mungkin kalian bisa mulai dari sebuah obrolan dari seorang tokoh di situ ya yang mungkin orangnya sangat menarik, dia bisa bicara dengan enak, dia bisa ngobrol dengan santai, bisa kalian rekam dia, coba rekam dulu dia, kemudian kalian lihat lagi. Jadi ide dokumenter itu seperti itu. Saya dulu juga ngangkat film tentang seorang astronom di BOSA, saya rekam dulu dia ngomong, kemudian saya amati keseharian dia gitu ya, saya ikutin dia. Jadi saya nongkrong di rumahnya gitu, lihat dia ngobrol sama istrinya, lihat dia makan, lihat dia ngomong sama cucunya, ikutin aja keseharian dia. Setelah itu kita nangkap, wah kayaknya nih bagian ini bisa nih kita expose, kita jadiin cerita yang menarik, menyentuh. Jadi kita harus nongkrongin gitu subjek kita. Jadi kita harus tahu isi jeroan dari si lembaga kita ini. Apa sih yang pengen dicapai oleh lembaga ini? Apa sih misi mulianya? Bagaimana caranya untuk bisa digambarkan dalam sebuah film? Nah, itulah sebuah ide naskah yang ditulis. Jadi dibikin skripnya. Walaupun dokumenter tetap ada naskah ya. Jadi jangan berpikir dokumenter ini ya udah gitu. Apa ada di lapangan? Enggak. Kita kumpulkan datanya, setelah itu kita bikin ceritanya. Setelah itu baru kita syuting. Saya bikin profil ya gitu. Saya bikin profil lembaga-lembaga, saya juga harus belajar dulu tentang lembaga itu dengan mendalam. Ketemu dengan orang-orang yang memang di situ gitu. Jadi kita nggak bisa sambil ngamatin aja, nggak harus terjun. Dokumenter itu kerja jurnalis sebenarnya ya. Harus ya kombinasi antara seorang jurnalis dengan seorang filmmaker. Itulah filmmaker dokumenter. Jadi lebih berat sebenarnya dibanding filmmaker doang yang mungkin lebih banyak berimajinasi. Tapi kalau filmmaker dokumenter dia punya basic jurnalistik ya. Dia harus punya basic itu. Kemudian dia harus tadi ya punya keluasan gitu ya, luas gitu dalam bergaul karena kita kan berhadapan dengan orang. Kita akan tinggal di rumah orang, kita akan ngikutin orang, perjalanan orang, kita akan nongkrong sama orang, kita akan ngobrol. Jadi kalau kita filmmaker dokumenter tapi kita pendiam gitu, nggak mau ngomong gitu, repot juga. Atau orangnya nggak suka gaul ya, nggak suka ya susah juga gitu. Jadi harus terjun, harus mau menyatu lah ya dengan subjek tempat yang akan kita bikin filmnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat semua film dokumenter yang saya share itu filmmakernya punya hubungan pribadi yang kuat dengan setiap subjeknya. Sehingga subjeknya itu bisa dengan nyaman ngomong di depan kamera. Ya, saya pernah dulu bikin film dokumenter ketika ngobrol gini, ngobrol gitu ya, berhadapan di meja gitu ya, di ruangan nyantai orangnya. Tapi ketika saya taruh kamera, dia keringat dingin dan dia nggak bisa ngomong.
Karena dia ternyata punya tingkat kegrogian yang tinggi ketika di depan kamera. Saya baru tahu itu. Tapi kita ngobrol biasa dia nyantai aja gitu. Nah, gimana cara ngakalinnya nih supaya dia nggak grogi? Ya udah berarti syutingnya candid misalnya. Jadi kalau syuting Bapak ini jangan taruh lampu, taruh kamera, dia nggak bakal bisa ngomong. Dia akan terbata-bata ngomongnya karena dia punya nggak semua orang loh nyaman di depan kamera, di depan lampu, itu nggak semua orang. Kalau aktor ya karena itu udah hidup dia ya. Tapi kalau orang biasa umum itu kita taruh kamera dia langsung speechless gitu, kehilangan kata-kata, dia langsung blank, itu biasa. Dan itu bukan hanya orang-orang biasa, orang dokter, dosen pun ada yang seperti itu. Saya pernah bikin film science, narasumber saya dosen, dokter gitu ya, saya taruh kamera, langsung blank dia. Padahal yang dia omongin itu apa yang sehari-hari dia omongin di depan mahasiswanya gitu. Ketika saya taruh kamera, blank dia, lupa dia yang mau diomongin karena mungkin dia nggak terbiasa ya dengan kamera dan lampu. Jadi hal-hal seperti itu juga terjadi di dokumenter. Makanya teman-teman harus bisa ngakalin itu. Gitu mungkin sementara ini. Ya, baik. Terima kasih Pak. Dari Ivan atau dari Bima atau yang lainnya, bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ini tadi ada Karin juga ya, gitu. Kemarin diinformasikan ada webinar dengan Pak Iqbal. Tertarik sekali nih Karin, tapi tadi di awal mungkin ada kendala ya dengan koneksi. Oke, apa ada tambahan pertanyaan atau diskusi? Bebas sih kalau sekarang kita kan ngomongin film nih, nggak harus dokumenter juga nggak apa-apa sih. Karena kan film, tadi saya bilang ya, film itu pengetahuannya itu mau dipakai untuk dokumenter, mau dipakai untuk film fiksi sama aja. Cuman memang kalau dokumenter itu ada beberapa hal yang memang beda ya, tapi secara umum film aja gitu. Silakan kalau ada yang mau diskusi tentang film secara lebih umum sih nggak masalah. Oke Pak Iqbal, saya mau tanya Pak, ini Karin, sebelumnya saya izin dulu ya Pak, saya off cam. Saya mau tanya sih Pak, kira-kira untuk film dokumenter, untuk durasinya itu kira-kira ada batasan nggak sih Pak untuk film dokumenter Pak? Yang baiknya berapa gitu Pak durasinya Pak? Nanti ini bisa kita jadikan masukan ketika nanti kita membuat campaign atau film dokumenter ke lembaga mitra Pak. Terima kasih Pak Iqbal. Ya, itu pertanyaannya bagus ya, karena gini, kalau teman-teman suka mungkin lihat lihat persyaratan misalnya ya, persyaratan kompetisi film gitu ya, festival film tuh ada kan film pendek, film panjang gitu ya, apa sih bedanya gitu. Nah kalau film pendek, masuk kategori film pendek itu durasi maksimal 60 menit. Ya, jadi kalau udah lebih dari 60 menit udah masuk film panjang. Nah kalau untuk dokumenter sama, ada dokumenter panjang, ada dokumenter pendek. Nah, kalau sekarang, nah ini saya bilang sekarang ya. Dan untuk penggunaan tadi ya, penggunaan yang bukan festival, bukan untuk komersil, itu nggak ada batasan sebenarnya. Teman-teman mau bikin film 30 detik, mau bikin film 1 menit, mau bikin film 5 menit, mau bikin film 10 menit, itu nggak ada orang yang bakal nanyain atau memperkarakan lah ya. Nggak ada yang mempermasalahkan gitu. Tapi tadi kembali lagi ke development-nya. Apa nih konsepnya? Mau bikin film buat di mana nih? Oh, saya mau bikin film buat TikTok. Ya udahlah 2 menit cukup atau 1 menit cukup, ya nggak? Ntar di mana di TikTok, ya udah 1 menit cukup. Siapa yang mau nonton di TikTok lebih dari 1 menit? Nggak ada kan. YouTube, oke YouTube mungkin 10 menit juga orang udah males gitu kan. Ada dia kan yang kalau nggak bagus-bagus amat, siapa sih yang tahan nonton film dokumenter kan gitu ya. Kecuali tadi yang kayak jago itu, saya juga semakin nonton saya nggak berhenti tuh. Tapi kalau kita, wah saya kayaknya nggak bakal deh bikin film yang sehebat jago misalnya, nggak sehebat film-film yang udah profesional, ya udah saya akan bikin film yang sangat simpel tapi menarik. Durasinya mungkin kalau saya sarankan untuk film profile jangan lebih dari 5 menit. Karena kalau udah lebih dari 5 menit penonton akan itu narik nafas dan skip. Next, nggak mau lagi gitu. Dan nggak tercapai tujuan kita kan. Jadi manfaatkan waktu sependek mungkin untuk bisa menarik. Karena penonton kita orang-orang yang udah nggak sabaran. Mereka udah cukup banyak nonton gitu. Jadi kalau kita kasih lagi yang panjang, gitu, mereka akan males dan cenderung untuk men-skip. Cenderung akan lewat deh. Jadi kalau bisa dari awal tuh udah ngejreng, dari awal tuh udah menggugah, kemudian isi 5 menit itu dengan sepadat mungkin, semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Jangan terlalu bertele-tele ceritanya. Jangan terlalu banyak yang mau diomongin tapi nggak jelas gitu.
fokus aja. Ini mau ngomongin apa nih? Jadi penonton tuh dapat sesuatu walaupun cuma 5 menit. Jadi jangan sampai bikin cerita yang plotnya terlalu banyak gitu ya, subjeknya terlalu banyak, orang jadi bingung nih mau ngomongin apa sih. Kayak film Jago kan cuma satu orang itu aja ngomong 40 menit, kita nggak bosan nontonnya. Kenapa? Karena dia menarik, kemasannya juga wow gitu kan, kemasannya indah, gitu. Kemasannya keren. Nah kalau kalian mungkin aduh kemasannya kayaknya kurang deh, nggak masalah. Coba akalin dengan tokohnya, subjeknya harus keren, subjeknya harus menarik. Itu cara-cara yang dipakai orang untuk bisa membuat penonton mau nonton. Jadi jangan apa ya, terlalu banyak basa-basi. Misalnya openingnya aja 2 menit, siapa yang mau nonton di openingnya 2 menit, baru 15 detik orang udah skip. Opening, apa isinya opening gitu kan, nggak ada apa-apanya. Jadi langsung aja tembak isinya apa sih, mau ngomongin apa, tembak langsung. Jadi paling opening 5 detik lah. 5 detik, langsung detik ke-6 udah isi itu. Udah masuk ke apa yang mau diomongin. Jadi kalau bisa 3 menit, 3 menit. 2 menit, 2 menit. Ngapain bikin panjang-panjang kalau nggak bunyi kan gitu ya. Kecuali kalau bikin profil yang memang lebih general gitu ya, lebih detail ya silakan, mau bikin 15 menit, mau bikin setengah jam nggak masalah. Tapi kalau tujuannya untuk di-share, untuk menarik perhatian orang supaya mengklik nomor rekening kita misalnya, atau untuk mengklik website kita, sependek mungkin. 30 detik, 1 menit, 2 menit lah, atau maksimal 5 menit deh. Itu pun saya nggak rekomendasiin sampai 5 menit, karena ya nggak tahan orang sekarang nonton terlalu lama ya. Kecuali tadi ya, memang tujuannya bikin film yang pesannya cukup kompleks ya. Tapi kalau sesuatu yang menggugah, saya kira 5 menit itu udah cukup. Menggugah itu artinya orang pengen tahu lebih dengan masuk ke sosmed kita, mengklik website kita. Nah itu dengan film pendek cukup ya. Gitu, Karin. Terima kasih Pak Iqbal atas masukannya, Pak. Semoga menjawab ya. Iya, sangat menjawab, Pak. Terima kasih, Jadi Pak. jangan takut dengan batasan, itu nggak ada. Kita yang membatasi diri kita sendiri. Dan yang penting tadi, kita tahu kondisi sekarang tuh kayak apa sih gitu. Kembalikan ke diri kita aja. Kalau kita dikasih itu, mau nggak nonton? Ya kita kan juga sebenarnya penonton ya. Walaupun kita juga mungkin pembuat juga. Iya, Pak. Mas Iqbal, tapi saat kita membuat film, ya mungkin kita coba mengeneraliskan dari film untuk film-film besar ya Pak ya. Film-film seperti yang 1 jam atau 3, mungkin yang bisa digarap mahasiswa tuh mungkin film yang 30 menit, short movie. Nah kadang-kadang itu kan kita itu memerlukan biaya Pak. Biaya di mana kita ya tadi udah diproduksi, mungkin tadi dari tempat juga, dan itu kita menjadi bahan pemikiran awal untuk kita membuat film. Nah kadang-kadang mungkin banyak teman-teman saya juga yang bergerak di dunia film, mereka memikirkan hal aspek finansial dulu sebelum mereka membuat sebuah short movie. Nah kadang-kadang itu bisa habis sampai 3 juta, 5 juta. Nah kalau dari aspek kayak itu salah sih, salah nggak sih Pak untuk asumsi seperti itu? Atau kok emang udah sebuah kewajiban kalau kita membuat short movie, berarti ada budget yang harus dikeluarkan, misalkan ya 5 juta atau 10 juta untuk menghasilkan sebuah visual yang baik. Ya kembali lagi tadi ya ke tim yang akan dilibatkan ya. Jadi kalau teman-teman, kalau di indie ya, film-film indie itu biasanya mereka punya strategi ya. Strategi itu gini kan, kita kan membuat film yang paling mutlak itu kan kamera ya. Itu yang paling mutlak. Yang nggak mungkin dong kita mau bikin film kita nggak punya kamera gitu kan. Nah sekarang hal itu udah nggak ada masalah ya. Hampir semua orang udah punya gitu. Apalagi nih yang cost yang terbesar sebenarnya dari film. Oke, editing. Editing itu kan berarti nggak mungkin nggak, harus ada editing. Nah kalau sekarang orang udah punya laptop semua gitu. Software editing juga udah bisa ya relatif murah lah gitu. Jadi apa sih yang mau dikeluarkan secara real itu udah sebenarnya udah sangat sedikit sih kalau di film indie. Jadi kalau dengan modal tadi ya, apalagi kalau kalian udah tim produksi nih, pasti adalah dari tim produksi itu yang punya kamera, yang punya tadi ya komputer editing, laptop editing. Apalagi nih
oke, cost untuk talent, untuk pemain juga mau pakai pemain mana dulu nih? Mau yang profesional atau mau pakai teman sendiri ya? Biasanya kan pakai teman sendiri juga, berarti nol lagi, nggak ada honor untuk artis gitu kan. Jadi sebenarnya yang mutlak itu kalau saya dulu waktu bikin film indie ya, film pendek, durasi 30 menit itu hanya habis untuk transport dan makan. Karena kita nggak bayar honor kan, kru tuh nggak dibayar, pemain nggak dibayar. Kemudian tadi kamera kan nggak sewa, kamera punya teman. Apa yang mau dibayar? Paling yang mau dibayar itu makan sama transport kan, karena itu harus dikeluarkan. Makan ya harus beli gitu. Nggak mungkin kita nggak makan. Masa syuting puasa kan nggak mungkin. Kemudian transport ya kita bergerak, harus ada ongkos. Paling itu, sewa mobil. Kalau dihitung-hitung syuting 2 hari, ya yang relatif lah ya. Paling 1 juta lah. Itu udah gede kalau buat saya sih dulu. Bahkan mungkin nggak nyampe segitu. Artinya nggak ada masalah sebenarnya sih dengan berapapun budget ya. Tapi tadi kalau kita punya konsep, kita harusnya bisa ngitung berapa harusnya uang yang harus keluar dan kalian jangan apa ya, jangan pernah uangnya sih nggak seberapa sebenarnya sih. Yang mahal itu apa? Yang mahal itu adalah timnya, karena timnya itu tadi orang-orang yang nggak mau dibayar itu, tapi mau bekerja sama membuat sebuah karya kan, itu yang mahal. Kalau uangnya emang nggak seberapa. Bahkan kalau kami di Salman dulu itu namanya film indie itu film 0 rupiah, film no budget, nggak ada budgetnya. Kenapa? Karena kami masing-masing nyumbang. Kita nggak nyari uang kemana-mana, ya masing-masing nyumbang aja uang jajan kita masing-masing dikumpulin, jadikan itu uang untuk transport dan uang konsumsi udah. Jadi nggak ada budget, kasarnya 0. Kecuali kalau memang kalian ikut semacam misalnya pitching forum ya, di situ memang si panitia acaranya menyiapkan dana untuk film kalian. Pitching forum itu memperebutkan biasanya fasilitasi produksi ya, ada budget tertentu yang disediakan. Tapi kalau kalian bikin film sendiri, harusnya nggak ada budget, 0 budget. Karena istilah film indie itu sebenarnya 0 budget. Karena semuanya dikerjakan sendiri, tidak membayar siapapun, karena kita menggunakan sumber daya yang kita miliki semua. Ya, teman-teman kan ada yang punya kendaraan kan, ada yang punya mobil, ada yang punya motor, itu pakai. Nggak bikin film pun itu dipakai ya kan, nggak bikin film pun makan kan, ya sama aja, ya uangnya itu pakai lagi buat nggak bikin film pun jajan kan, ya udah uang jajan itu kumpulin, sesimpel itu sih. Jadi film indie itu film no budget harusnya. Jadi nggak ada masalah dengan budget harusnya. Kalau kalian tadi ya bisa mengkonsepkannya dengan baik di awal. Jadi jangan terjebak di angka ya, jangan terjebak. Kecuali kalau memang ada uang ya nggak apa-apa juga sih. Oh ada uang nih ya udah. Berarti kalau ada uang kita coba syutingnya agak jauh nih, syutingnya keluar kota misalnya. Kita nginap di sebuah tempat selama 3 hari. Budget ini kita gunakan untuk sewa tempat, untuk dan lain-lain lah, akomodasi ya silahkan. Jadi bikin film sambil liburan misalnya boleh. Tapi kalau bikin film cuma di kampus, cuma di rumah ya itu mah 0 budget. Ya apanya yang mau dikeluarin kan? Nggak ada. Semuanya punya sendiri. Kecuali kalian mau bikin gambar yang lebih keren, ya udah sewa kamera, ya udah berarti budgetnya buat sewa kamera. Atau mau nyewa lampu misalnya, nyewa boom mikrofon misalnya, ya silakan. Tapi dengan peralatan yang ada sekarang pun itu udah bisa kok. Makanya konsepnya harus dimatangkan lagi. Begitu. Terima kasih Mas Iqbal atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal dan Bima juga semuanya. Karena kita ini sudah mau 2 jam juga ya, lumayan ternyata nggak kerasa. Kalau gitu untuk ini ya, kalau nanti ada pertanyaan mungkin dari teman-teman gitu bisa kontak Pak Iqbal juga gitu ya di media sosial dan lain sebagainya gitu, karena kita ini ada batasan waktu juga gitu untuk webinar. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, dan terima kasih juga nih sekali lagi untuk Pak Iqbal. Untuk webinar kali ini kita akhiri saja. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan khususnya dari saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya dari kita untuk ada dokumentasi dulu mungkin ya, kita foto dulu.